Oke teman-teman mahasiswa, sekarang kita lanjut kembali belajar kita di mata kuliah Marketing Foundation ya. Setelah pada slide sebelumnya kita sudah membahas tentang bagaimana marketing berevolusi, kita udah bahas tentang bagaimana ada perubahan customer path dari era yang belum terkoneksi disebut dengan 4A dan bergeser ke customer path 5A. Nah, sekarang kita kembali membahas tentang basic dari pemasaran yang disebut dengan marketing mix, atau ada juga yang nyebut dengan istilah bauran pemasaran. Sebetulnya komponen-komponen dari marketing mix itu bisa ditarik dari definisi konseptual marketing itu apa sih di video yang pertama kemarin. Oke, tapi coba kita jelaskan kembali di slide ini. Tapi sebelumnya kita akan sampaikan dulu sebetulnya marketing mix itu apa, sebetulnya bauran pemasaran itu apa. Jadi yang dimaksud dengan marketing mix ini adalah seperangkat alat pemasaran, namanya seperangkat berarti enggak hanya satu dong. Seperangkat alat pemasaran yang digunakan oleh perusahaan secara terus-menerus untuk mencapai tujuan pemasaran di pasar sasaran. Ini definisi dari marketing mix. Berarti kita mesti paham betul kira-kira seperangkat alat itu apa, karena disebut dengan seperangkat alat. Ya, seperangkat alat yang digunakan ini diantaranya disebut dengan 4P. Yang paling familiar terkait dengan marketing mix, yang paling familiar terkait dengan bauran pemasaran itu sering disebut dengan 4P. Apa 4P itu? Ya, 4P. P yang pertama adalah produk, P yang kedua adalah price, P yang ketiga adalah place, dan P yang keempat adalah promotion atau promosi. Nah, besok pada materi berikutnya atau di kelas akan kita bahas sebetulnya strategi produk itu yang seperti apa, strategi penetapan harga itu yang seperti apa, strategi pemilihan saluran distribusi itu yang seperti apa, sampai dengan kita bahas tentang promosi yang paling tepat, yang paling sesuai itu apa. Kenapa kalau kita bicara produk itu kan rentetannya banyak nih. Bagaimana kita bisa desain dari produk, bagaimana kita menentukan kemasannya, ya, bagaimana kita tentukan brand identity-nya, bagaimana kita tentukan visual identity-nya, banyak banget. Maka itu masuk ke dalam marketing mix. Kemudian kalau di promosi ya kita perdalam lagi, karena di dalam promosi itu kan juga ada yang disebut dengan bauran promosi atau promotional mix. Karena dengan promosi tok masih terlalu general ya. Promosi yang seperti apa? Ya kan? Apakah dengan advertising? Nah, maka kalau kita sebut dengan promotional mix berarti kan ada advertising. Apakah dengan advertising? Apakah dengan personal selling? Apakah dengan sales promotion? Ya kan? Ataukah dengan publisitas, ataukah dengan direct marketing. Maka pada kondisi apa kita mesti gunakan advertising sebagai media yang tepat untuk promosi, pada kondisi apa kita gunakan sales promotion, pada kondisi apa kita gunakan publisitas, ya nanti akan kita bahas lebih mendalam di strategi pemasaran. Kemudian juga ada yang menyebut bahwa marketing mix 4P ini udah lama, udah kuno. Kenapa? Karena konsep 4P kadang udah mulai ditambah dengan P yang lainnya. Maka ada yang sebut marketing mix itu sekarang nggak 4P lagi, tapi 7P. Ditambahkannya selain produk, price, place, promotion, ditambah dengan proses, ditambah dengan people, ditambah dengan physical evidence. Ya karena memang tadi kan berubah, kan berkembang. Maka ketika market berubah ya kita harus mengikuti perubahan market itu kayak apa. Karena tidak semua orang itu bisa menikmati produk secara realnya. Misalkan kalau jasa kan nggak ada produk secara real. Berarti kepuasan seseorang terhadap jasa yang dibeli itu kan bukan karena ada produk realnya, tapi bagaimana prosesnya, bagaimana proses dia menerima layanan itu, bagaimana orang-orang yang melayani, ya kan? Bagaimana fasilitas yang diberikan itu kan akan menjadi pertimbangan
kapan orang harus mengatakan puas atau tidak puas dengan layanan. Nah, ini kalau kita bicara tentang marketing mix atau bauran pemasaran. Kemudian juga ada yang menyampaikan bahwa ada pergeseran, enggak 4P tapi 4C. Ya kan? Bagaimana terkait dengan customer solution, cost, convenience, dan communication. Ya kan? Customer solution berarti kan bagaimana kita bisa memberikan solusi atas permasalahannya konsumen tadi kita sebut. Kalau kita create produk, ya bagaimana produk yang kita create ini bisa memberikan solusi atas permasalahannya konsumen. Cost berarti biaya. Biaya yang kita bebankan itu berapa, sehingga nanti akan ada penetapan harga. Kemudian convenience kan berarti bagaimana kita mendistribusikan sampai ke komunikasi. Jadi promosi itu kan juga bisa dikatakan sebagai media komunikasi. Saya ulangi, media komunikasi antara produsen dan konsumen. Nah, maka dengan memperhatikan seperangkat alat pemasaran tadi, bisa itu 4P, bisa 7P, harapannya akan mampu mencapai tujuan pemasaran di pasar sasaran. Ingat, tujuan akhir dari pemasaran itu adalah bagaimana bisa memberikan customer satisfaction, customer loyalty, sehingga nanti impact-nya adalah ada repeat buying, repeat order, dan sebagainya. Itu kalau kita membahas atau mendiskusikan tentang marketing mix. Ini teman-teman yang bisa saya sampaikan di materi marketing mix. Masih banyak nanti materi-materi yang mungkin bisa teman-teman lihat di video podcast saya. Sekali lagi, mudah-mudahan ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Ketemu lagi di materi dan di video selanjutnya.